Selamat pagi, teman-teman e-grader semua. Terima kasih sudah hadir di acara e-grade pagi ini, yaitu posisi job desk dan required skills engineer di Queensland Urban Utilities. Perkenalkan saya Ariati, founder dan CEO e-grade.id. Acara ini adalah sharing session yang hanya bisa diikuti oleh anggota komunitas Tribe e-grade.id. Sekedar info, acara ini akan direkam dan rekaman di awal acara selama perbincangan antara saya dan narasumber, dan sewaktu narasumber presentasi akan ditayangkan di akun YouTube e-grade. Sementara sesi tanya jawab tidak akan ditayangkan di YouTube karena seringkali narasumber akan berbagi info-info penting yang sebenarnya hanya untuk diketahui oleh kalangan terbatas saja. Dan juga teman-teman jadi ada leluasa untuk bertanya karena sesi tanya jawab hanya akan diikuti oleh kita yang hadir di acara ini saja. Jadi teman-teman nanti bisa langsung tulis pertanyaan di chat room sejak dimulainya acara ya. Kalau teman-teman ada kendala sinyal waktu acara tidak bisa aktifkan video tidak apa-apa. Tapi nanti di akhir acara tolong aktifkan videonya, kita foto bareng. Oke. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber e-grade pagi ini, Ibu Sofia Andriani, ST, MSc, PhD, Senior Treatment Engineer di Queensland Urban Utilities, Brisbane, Australia. Lulusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 1994, mendapat gelar Master of Science Environmental Engineering tahun 1996, dan meraih gelar PhD di bidang Civil and Environmental Engineering tahun 2008, keduanya dari National University of Singapore. Beliau memiliki 5 kualifikasi profesional internasional, yaitu Registered Professional Engineers of Queensland, Chartered Engineer, Member of Engineers of Australia, Member of Australian Water Association, Member of Environmental Engineering Society of Singapore. Bu Evi mempunyai pengalaman kerja pula di Pulver Dry Tech tahun 2004 hingga 2008. Tolong koreksi saya Bu Evi ya kalau salah. Susah deh ngomongnya. Pulver Dryer Technologies adalah perusahaan yang berbasis di Singapura yang mengembangkan dan memasarkan teknologi pulver dryer untuk penghancuran dan pengeringan. Bu Evi juga punya pengalaman kerja di Sembcorp Teknik dan Konstruksi tahun 1996 hingga 2000 sebagai Sembcorp itu adalah perusahaan penyedia layanan rekayasa dan konstruksi, desain dan bangun dengan inti kemampuan yang meliputi proses dan teknik pabrik, teknik sipil berat dan bangunan. Ini hasil Google Translate ya Bu Evi, jadi jangan salahin saya. CV-nya Bu Evi saya langsung translate aja pakai Google gitu. Oke, Bu Evi juga sudah menerbitkan 7 publikasi teknis internasional. Oke, selamat pagi Bu Evi. Di sana udah jam 1 siang ya? Ya, alhamdulillah sudah jam 1 siang. Gimana cuaca hari ini? Ya, alhamdulillah bisa dimulai. Baik, kita mulai ya Bu Evi. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih. Saya berusaha mewakili teman-teman nih dari mahasiswa Fakultas Teknik ya. Mungkin yang mau ditanyain itu adalah kenapa sih waktu kuliah di Teknik Sipil UI pilih jurusan Teknik Lingkungan? Kenapa ya? Dulu dari boleh selamat siang semua rekan-rekan semua juga ya. Iya. Jadi dulu selamat siang untuk rekan-rekan semua. Alhamdulillah semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam kita semua tahu ya dalam kondisi pandemi ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada waktu saat ini saya akan memberikan sekedar sharing mungkin session. Halo? Ya, sharing session mengenai job description and required skill for treatment engineers at Queensland Urban Utility. Untuk menjawab pertanyaan tadi, Yari ya, kenapa saya pilih teknik lingkungan?
sebenarnya keinginan untuk jadi environmental engineer itu sudah dari year berapa ya? Year 8, jadi tahun ke-8. SMP kelas 2 lah kasarannya. Oh, SMP kelas 2. Wow. Iya. Jadi terinspirasi sekali gitu. Maaf, Mas Arya, Kenapa? bisa tolong tayangin slide berikutnya ya. Nah, Iya. ini Bu Evi waktu graduate, fotonya Iya ini. masih muda sekali. Iya, itu masih muda sekali itu, foto muda. Jadi, iya saya pengen jadi environmental engineer itu dari SMA kelas 2, SMP kelas 2. Untuk menjawab kenapa? Karena saya tertarik sekali berhubungan dengan sesuatu yang hidup. Jadi kalau environmental engineering itu saya lihat dan saya juga sudah terpikir saya ingin bekerja di lingkungan yang men-treat limbah domestik. Jadi Itu saya sudah terpikir. SMP kelas 2 itu kan berarti tahun berapa tuh, Vi? Tahun berapa ya, Ria? 84. 84, 85 ya gitu ya kali ya. 85. 84 ya, 85. Waktu aku SMP kelas 2 kan nggak mikir ada teknik lingkungan gitu, Vi. Bisa kepikiran ke sana. Ingat, mungkin karena waktu itu aku punya sepupu. Oh. Sepupuku itu diterima di ITB, Teknik Lingkungan. Oh, Nggak tahu kenapa, aku deket banget sama sepupuku itu. Oh, oke. Iya. Terus aku pikir, wah namanya Mbak Heni gitu ya. Oh, Mbak Heni keterima ya di ITB, Teknik Lingkungan gitu. Terus karena kita di keluarga sangat dekat ya, dia bilang, aku pengen gitu. Dan kebayang itu bergelumur dengan, maksudnya berinvolve dengan ngurus limbah dan segala-galanya itu sampai mungkin kayaknya enak ya itu berhubungan dengan sesuatu yang hidup dan bisa bisa dikembalikan ke masyarakat, banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari itu semua. Ya jadi semua bermula dari itu, Ri. Kalau tentang sesuatu yang hidup ya, kalau nggak salah kan bapaknya Evi dokter ya, nggak kepikir jadi dokter. Nah itu dia. Satu hidup manusia gitu. Betul. Papaku almarhum itu dokter gigi, ortodontis. Jadi memang karena saya anak pertama, jadi pikir ayo dong jadi penerus papa gitu. Tapi waktu saya SMA itu akhirnya alhasil saya ngambil A2. Jadi kita waktu dulu A2 kan biologi ya, Ri ya. Iya. Biologi. Nah itu ya udahlah A2 gitu. Kalau nggak jadi dokter ya jadi dentist gitu ya. Terus di kelas 2 SMA itu saya bercabang gitu. Karena kan sudah mulai banyak lab work gitu ya. Dengan bedah animal gitu-gitu. Wah aku banyak bad dream kalau habis bedah burung, bedah kelinci gitu, bedah katak. Ya Allah, kenapa begini ya gitu. Hasil guru matematik dan guru fisika kita kan dapat ya matematik dan fisika juga. Itu sangat-sangat inspirasi gitu loh. Karena kan dulu A2 kelas biologi kan mata kuliah biologinya sangat banyak ya, lebih banyak dibandingkan fisika dan matematik ya. Tapi karena gurunya mungkin juga ya, itu sangat oke banget, bukan kece sih maksudnya. Waktu itu enak penyampaiannya. Saya jadi tertarik gitu untuk mendalamin bilang fisika dan matematik gitu loh. Jadi untuk begitu saya pikir aduh gimana nih ya supaya bisa mengejar kekurangan fisika dan matematik yang ada. Akhirnya saya ikut les. Les bimbingan kan dulu banyak ya. Bimbingan itu salah satunya adalah Santa Lucia dulu. Nah, dengan begitu jadinya saya alhamdulillah bisa mengejar kekurangan modul dari fisika dan matematika. Dan alhamdulillah begitu pas lagi UMPTN ditanyain, kan kita kalau nggak salah dulu UMPTN mesti memilih tiga subjek ya. Terus dulu Eyang masih ada, Eyang sangat involve. Ayo nomor 1 nomor 2 nomor 3 gitu ya. Nah, Eyang mau saya pokoknya ada ambil kedokteran lah gitu. Nah, saya agak tricky juga waktu itu. Gini deh Yang ya,
saya ambil nomor satunya teknik sipil gitu. Tapi kedokteran juga ada nomor 2 gitu ya yang ya. Gitu. Terus alhamdulillah oke. Terus Bismillah lah ya. Terus UMPTN alhamdulillah nomor 1 yang dapat sih. Oke, Jadi kita jadi tapi satu kamu nggak ambil angkatan. ITB seperti sepupu kamu ya? Nggak boleh karena anak pertama jadi banyak restriksi ya. Nggak boleh Anak keluar kota. pertama perempuan juga gitu ya. Kalau disuruh milih ITB nggak boleh kejauhan, padahal Jakarta Bandung sangat dekat lah ya. Iya, Tapi itu iya. sangat terlalu revolutionary gitu katanya. Oke. Jadi alhasil alhamdulillah kita satu angkatan gitu. Oke, oke. Alhamdulillah. Jadi Iya. apa tuh? Sorry, aku langsung ke pertanyaan kedua atau ada Nggak apa-apa, yang nggak apa-apa, nggak lain? apa-apa. Jadi apa sih yang memotivasi Bu Evi untuk selanjutnya ambil studi strata 2-nya di bidang yang sama, teknik lingkungan Iya, gitu? jadi kan di sipil itu kan dulu tidak ada langsung teknik lingkungannya ya, bukan Iya, jurusan dia gitu, dia iya. hanya bidang studi. Sehingga saya alhamdulillah masuk di teknik sipil UI, kemudian tahun 94 kemudian saya lulus dengan bidang teknik lingkungan. Terus waktu itu saya sempat kerja ya di UI 1,5 tahun. Hmm. Terus saya mikir, ini kayaknya ilmu saya mentok nih. Saya begitu. Oke. Saya pikir gimana caranya bisa lebih ngerti mengenai water chemistry gitu. Jadi ada dulu bidang teknik studi modul mata pelajaran bidang water chemistry yang saya tidak 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 ngerti dalam gitu loh maksudnya. Jadi saya mikir, wah ini gimana caranya ya? Karena dulu kan nggak diajarkan di S1 gitu. Saya Oke. ingin mengerti itu, mengerti juga mengenai microbiology, dan saya pikir, ini kayaknya mesti ngambil S2 gitu. Nah itulah awalnya, Ri. Oke, oke. Terus Gitu. jadi kan Bu Evi untuk doktoralnya, PhD-nya itu dapat beasiswa ya, Bu Evi ya? Ya, jadi yang S2-nya itu beasiswa dari orang tua. Direstui ya, jauh-jauh Iya, sekarang, lebih jauh dari direstui Bandung ya. walaupun ke Bandung nggak boleh, tapi ke Singapura boleh. Ya, bingung ya. Lebih aman Terus kayaknya. iya, terus yang untuk S3-nya, iya alhamdulillah dapat beasiswa karena waktu itu setelah saya selesai S2 itu, saya sempat magang. Magang untuk commissioning dari KLIA. KLIA itu Kuala Lumpur International Airport. Jadi Oke. Kuala Lumpur International Airport itu dulu part dari airportnya itu kan airportnya besar sekali. Itu ada pengolahan limbahnya. Oke. Pengolahan limbah itu didesain oleh profesor saya dari Oh. NUS. Dan kebetulan karena saya sudah selesai dan kemudian saya sempat magang, terus saya dikasih opportunity, dan kebetulan S2 saya tesisnya adalah mengenai SPR, sequencing batch reactor. Itu adalah salah satu teknologi untuk pengolahan limbah gitu ya. Dan kemudian itu dipakai untuk dia mendesain KLIA pengolahan limbah. Nah, saya Oke. tawarin, mau nggak magang gitu, kerjain commissioning. Oh mau aja, kenapa enggak gitu. Ya. Nah itu dari situ sehingga kita jadi jadi lebih dekat ya. Dan kemudian setelah saya magang dan kemudian saya sempat kerja di Singapura, di Sembcorp, terus saya juga mikir, wah kayaknya nih saya kangen sama kampus nih, saya bilang begitu. Terus saya tanya gitu, punya proyek nggak ya untuk PhD beasiswa? Terus dia bilang, oh ada banyak, dia bilang begitu. Oh, Terus oke. kemudian setelah saya apply, terus saya dapat itu untuk 3 tahun ya PhD beasiswa gitu. Jadi sebenarnya yang namanya beasiswa itu sebenarnya ada. Biasanya itu yang namanya university itu selalu punya alokasi ya. Tinggal sekarang kadang dari networking ya kalau menurut saya, Ri. Ya. Ya, dari networkingnya dengan profesor-profesor itu gitu. Itu Ya. kadang mereka kekurangan resources gitu untuk cari student yang memang mau menginvest 3-4 tahun kerja dengan mereka gitu. Iya. Jadi ya itu ya, kembali lagi gimana bisa kenalan sama itu profesor ya gitu ya. Iya, jadi ya itulah networking ya, benar itu. Oke, oke. Sip. Itu PR buat Iga juga sebenarnya. Thank you infonya. Nah, sekarang Ibu udah kerja di Queensland
urban utilities gitu ya, perusahaan tingkat dunia yang cara operasionalnya mungkin sekarang ini belum ada ya di Indonesia. Jadi kalau menurut saya sih ada. Oh, ada. Jadi Queensland Urban Utility itu hampir sama kasarannya seperti Palija ya. Palija di Jakarta ya. Jadi Urban Utility itu BUMN sebenarnya. Jadi dulu sebenarnya 100% government, tapi kemudian berubah jadi BUMN. Dan dia itu nanti saya ada slide-nya ya tentang skopnya. Jadi dia itu mengurus penyaluran air bersih dan pengolahan air limbah. Jadi dua key scope of bisnisnya. Jadi penyaluran air bersih, jadi seperti kayak pump, ya kayak kita pump ya. Tapi di sini ada plusnya, plus equivalent seperti Palija. Jadi penyaluran air limbah dan pengolahan air limbah. Oh, gitu. Ya. Jadi ini pump sama Palija jadi Queensland satu. Jadi satu plus kayak construction arm ya. Jadi ada construction, ada sisi project delivery-nya juga. Jadi untuk untuk instalasi pemipaan air bersih dan instalasi pengolahan air limbah, kalau kita ada proyek upgrade gitu, karena kita kan ini kan service 24/7 untuk community ya, Ri ya. Nah, jadi kita ada bagian arms yang untuk project delivery-nya. Jadi untuk upgrade, untuk renewals dari instalasi-instalasi itu, kita ada ininya sendiri, ada resources-nya sendiri, ada grupnya sendiri. Oh, oke. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan dengan slide presentasi ya. Oke. Jadi sebenarnya balik ke topik acara yang kita sudah promosikan itu, Bu Evi akan menjelaskan nih teman-teman posisi engineer apa aja yang ada di Queensland Urban Utilities dan job desk dan required skill-nya gitu kan? Ya, dan ini dari slide yang ada ini, ya di tahun 2013, alhamdulillah saya sertifikasi ya. Sertifikasi, jadi kalau di Queensland itu ada sertifikasi seperti Professional Engineers of Queensland, jadi dan juga CPN, dan itu juga chartered ya. Jadi sebagai insinyur teknik untuk kita untuk kita praktis gitu, maksudnya untuk praktis sebagai di bidang engineering, kita harus mengupdate, harus mendapatkan sertifikasi dari dua badan organisasi ini. Ya, di mana tiap tahunnya, tiap tahunnya kita harus memenuhi berapa kriteria yang mesti akhirnya nanti akan diaudit. Gitu. Kayaknya ini cukup dengan slide ini. Bisa selanjutnya, Mas Arya. Ya, oke. Slide ini mungkin saya akan cepat aja. Jadi ini sekitar coverage. Jadi ini urban utility, tempat saya bekerja. Urban utility ini mengcover 5 area. Jadi saya tinggal di Queensland. Jadi di daerah sini adalah Brisbane Territory, kemudian East Beach Territory, Lockyer Valley, Somerset, and Scenic Rim Territory. Dan coverage dari service yang kita tawarkan adalah mengcover daerah rural dan urban. Tentunya secara total, karena di tempat saya bekerja itu saya di bagian sewage treatment plant atau bagian treatment, ada sekitar 27 tempat pengolahan limbah yang menjadi bagian dari coverage dari service dari 5 teritori ini, di mana kita pada saat ini mengcover atau melayani sekitar 1,4 million customer. Untuk service territory sekitar 14.000 km persegi.
gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu padat ya. Ya, nggak terlalu Tapi padat. luas jadinya. Kemungkinan Luas. lebih masalahnya di luas ya. Betul, betul. Dan juga antara perbedaan teritori itu punya apa ya? Punya Regulasi. kondisinya berbeda-beda gitu. Kondisinya Jadi beda. kondisinya berbeda. Seperti Brisbane mungkin itu akan lebih ke kota ya, ke kota, modelnya kota lebih Banyak banget lebih gedung tinggi. banyak gedung tinggi dan seperti layaknya Jakarta gitu ya. Dan tapi kalau Ipswich itu lebih ke half-half antara perkotaan dan industri gitu. Sedangkan Somerset, Lockyer Valley, dan Scenic Rim itu lebih ke rural ya. Sehingga karena peruntukan perkotaannya beda, jadi tipe limbah karakteristiknya juga akan berbeda. Satu, kedua, sehingga treatment pengolahan limbahnya juga akan berbeda. Tapi Gitu. mereka bayarnya sama nggak? Atau harganya beda-beda? Bayarnya sama. Oh, sama ya? itu very tricky. Jadi kalau kayak kita terima bill ya, bill dari bill bill pump gitu kasarannya ya. Itu juga ada ada bagian cost-nya untuk cost pengolahan limbah. Dan itu akan sama gitu ya. Rate dari penduduk dari Brisbane dengan rate di Lockyer Valley akan sama gitu. Itu yang akan tricky ya, karena terus terang aja di bagian urban seperti Brisbane gitu kan sudah sangat established ya untuk pengolahan limbahnya. Sedangkan untuk bagian rural itu mereka teknologinya sangat simple gitu ya. Jadi sebenarnya menguntungkan yang mana nih? Ini kan perusahaannya cari untung kan? Ini swasta kan? No, BUMN. Tetap BUMN ya? Kita bukan non profit body ya, karena kan BUMN. Jadi kita bukan non profit organization ya. Jadi ya. Tapi kita monopoli. Australia itu masih monopoli ya. Jadi wajar dong Indonesia nggak boleh komplain ya. Ya, jadi ini terus terang ini monopoli service ya, karena air bersih kita yang disuplai oleh QUU, dan air limbah langsung masuk ke pipa dan ditreat dengan QUU. Jadi ya itu yang saya tadi bilang monopoli. Jadi aku masih penasaran soal teknis campur ekonominya nih. Jadi sebenarnya profit marginnya itu maksudnya antara cost sama revenue-nya nih di bidang di kota sama di rural area itu lebih tadi kota sophisticated, rural lebih simple. Jadi aku mikirnya yang di rural area itu lebih menguntungkan dong, lebih profit marginnya lebih besar. Jadi kita melihat balancing ya, subsidizing ya. Ini dalam kata subsidi ya. Subsidi jadi aku mau nanya siapa yang disubsidi? Yang disubsidi adalah rural. Oh, oke kan benar ya. Ya, karena kan kalau di Brisbane kan kita banyak high rise building, banyak penduduk yang di apartemen gitu ya. Jadi kan density-nya sangat tinggi. Sedangkan kalau di rural ya density-nya sangat rendah ya. Tapi rate tetap sama ya. Rate tetap sama gitu. Nah, itu dia. Itu kenapa sebenarnya dulu 10 tahun yang lalu kita itu sendiri-sendiri. Jadi Brisbane sendiri, Ipswich sendiri, semua region ini sendiri. Mereka dari council-nya sendiri-sendiri. Tapi kemudian di tahun 2000 kalau nggak salah, itu 2011 ini jadi amalgamated gitu, jadi bergabung. Jadi itu kan mungkin political direction gitu ya. Kenapa amalgamation dari 5 ini dilakukan, karena untuk kontribusi dari subsidi silang. Oke, ya. Thank you. Karena kalau dari mereka sendiri buying power-nya kurang ya.
Betul. Ya. Ya. Iya. It's a good choice. Kemudian, Silakan Bu Evi untuk ya, lanjutkan next, presentasinya. next, Mas Arya. Oke, ini sekedar ilustrasi aja. Jadi di urban utility itu ya tentunya dipimpin oleh CEO ya. Ini sekedar ilustrasi aja. Organisasi ini memiliki sekitar 3.000 employee gitu, yang terbagi dalam 1, 2, 3, 8 bisnis group ya, dari corporate affairs. Corporate affairs itu mungkin apa yang melayani CEOs, shareholders, relation, terus digital information itu IT, environmental industrial itu mengenai apa ya, relasi kita dengan regulator, dengan pelayanan customer, juga untuk apa namanya, relasi dengan limbah-limbah industri, karena ada bagian limbah industri yang datang juga ke tempat kita. So experience itu sebenarnya HR. Integrated solution itu grup di mana saya ada. Jadi di integrated solution itu dibagi menjadi 4 subdivision ya, ada servicing strategy, integrated system, asset management, dan infrastructure delivery. Dan di bawah integrated system itu di mana ada sebagian lagi itu adalah network and treatment. Di mana dalam integrated system network itu tadi yang saya tadi sudah utarakan ya. Jadi itu di mana network penyaluran air bersih, juga pengumpulan air limbah. Dan untuk bagian treatment ini adalah grup di mana tadi 27 pengolahan limbah itu di tempat saya. Ini di mana saya, bagian di mana saya sekarang bekerja sebagai treatment engineer. Gitu. Terus finance, legal and risk, and service delivery. Service delivery ini tadi yang saya bilang ya, mengenai apa arms yang membawahi project delivery. Ya, gitu. Juga ada maintenance. Jadi semuanya itu dalam under one roof gitu. Oh ya. Ya. Thank you. Ya, terima kasih. Ini selanjutnya ya. Oh, enggak. Enggak, itu aku kira terakhir, bukan ya? Bukan terakhir. Terus selanjutnya, saya akan cepat nih. Selanjutnya Mas Oke, masih banyak waktu. Masih ada waktu, oke. Selanjutnya Mas Arya. Ya, ini cuma sebagai ilustrasi aja. Tadi saya bilang kalau Brisbane itu kan memang density-nya lebih banyak ya dibanding dengan rural area. Jadi di Brisbane banyak high-rise building. Ya ini just downtown dari Brisbane gitu. Kemudian next. Tidak seperti Brisbane populasi tadi saya lupa menyampaikan sekitar 1,2 juta populasinya. Di Ipswich itu suatu region yang tidak terlalu dense seperti Brisbane. Populasinya hanya sekitar 42.000, ya, nggak sampai 1 juta, 42.000. Unlike Brisbane, di Brisbane itu limbahnya lebih domestik karena sekitar 80% domestik dan 20% industri. Tapi kalau di Ipswich karena dia banyak industrial estate-nya, sehingga limbah yang diproduksikan dari Ipswich itu sekitar 50-50. Jadi 50% domestik dan 50% industri. Kemudian next. Nah, ini salah satu daerah region yang namanya yang less populated, jadi namanya Lockyer Valley. Seperti kita lihat sangat tidak nggak dense ya, jadi banyak green area-nya. Sebenarnya daerah ini banyak fruit and vegetables growers-nya. Jadi ini menjadi sumber dari penghasilan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk Queensland. Gitu. Ya, di sini sangat kurang sekali penduduknya, mungkin hanya sekitar di bawah 10.000. Boleh nanya nggak, Vi? Kenapa? Boleh nanya? Boleh, monggo.
Kalau di sana pengambilan air tanah gimana ya? Kalau di sana pengambilan air tanah sangat banyak, especially untuk yang di rural seperti ini. Jadi petani-petani ini mereka mengambil airnya karena kan mereka perlu irigasi ya untuk lahan mereka dari air tanah, gitu, air tanah. Untuk air tanah biasanya yang menjadi constraint adalah salinity, gitu. Tapi ini salinity-nya alhamdulillah masih bisa ditoleransi gitu. Sehingga itu satu. Kedua, good question, Dori. Yang kedua, recycle water. Jadi dengan mereka yang lakukan itu sendiri-sendiri. Recycle water enggak. Jadi kalau dari petani-petani ini ada yang lokasi mereka dekat dengan pengolahan limbah kita, gitu. Mereka atau kita mungkin akan approach mereka untuk menawarkan penggunaan recycle water. Jadi kan kita mengolah air limbah ya dari penduduk. Terus kan hasilnya kan juga air ya, air yang sudah di treated water gitu ya. Nah itu kita kadang ada karena di sini regulatornya sangat strict gitu ya. Jadi ada di mana kita nggak bisa membuang air olahan yang sudah kita olah itu ke water body. Maksudnya water body itu katakanlah ke sungai gitu ya. Karena ada kondisi di mana sungai-sungai itu menjadi sumber dari pengolahan air bersih. Gitu. Nah, jadi ada restriksi di mana kita tidak bisa membuang hasil olahan air limbah walaupun sudah ditreat ya ke sungai, sehingga kita harus menjadi inovatif untuk menggunakan air itu. Nah, salah satu caranya kita adalah meng-approach farmer-farmer ini untuk menggunakan recycle water. Jadi ada pengolahan limbah yang sekarang kita tangani itu sudah hampir 100% air limbah yang sudah ditreat itu dipergunakan kembali. Jadi 100% reuse gitu ya. 100% reuse gitu ya. Digunakan oleh petani-petani ini gitu. Tapi ada tapinya juga. Tergantung dengan apa yang mereka tanam. Jadi katakanlah seperti things gitu nggak bisa. Jadi kalau kayak ini, katakanlah ini seperti ini, lettuce gitu ya, ini green rice gini. Kalau ini kan dimakan langsung ya, karena kita beli di supermarket langsung kita cuci dan dimakan. Ini nggak bisa. Kalau ini pasti nggak boleh. Yang boleh adalah tanaman seperti avocado, apukat. Apukat itu karena kan kalau kita mau makan kita mesti buang kulitnya ya. Jadi regulasinya adalah kalau kita mengirigasi tanaman yang ada haruslah tanaman yang bukan edible, langsung direct edible gitu. Gitu ya. Kalau tadi dibilang recycle water-nya 100% sudah dipakai, jadi 100% para petani itu sudah tercover belum dengan 100% recycle water-nya? Enggak. Jadi petani lebih banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya demand-nya itu sangat-sangat lebih banyak. Gitu. Jadi sebenarnya untuk achieve 100% reuse itu sangat mudah dilakukan. Karena walaupun kita nggak bisa supply untuk yang langsung direct edible vegetables gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi lain seperti petani-petani yang hanya mengirigasi katakanlah untuk makanan sapi gitu ya. Itu kan kadang mereka mengirigasi mengirigasi rumput untuk makanan sapi, ternak gitu ya. Itu kan mereka juga perlu air. Di mana kadang mereka akses untuk air tanah itu sangat limited. Sehingga kalau katakanlah mereka
berlokasi di sebelah kita, itu akan sangat-sangat bermanfaat buat mereka. Oh ya. Jadi Gitu. ujung-ujungnya besok diatur-atur tuh, digeser-geser. Kamu yang ini di sana aja jauhan. Kalau nggak bisa gitu ya. Ya, alhamdulillah petani-petani yang di sekitar kita akan sangat senang. Karena apa? Karena air limbah yang sudah ditreat itu mengandung amonia. Oh. Ya, Itu akan fungsinya high in amonia. Ya, dan manfaatnya amonia yang ada itu bisa dipergunakan untuk soil conditioner. Jadi memperbaiki kondisi. Jadi mengurangin pupuk katakanlah ya. Kan mereka kan harus hara itu memberikan ya. pupuk dari lahan mereka, sehingga dia bilang, oh ya, kalau misalnya karena ada amonia kontennya, ini bagus untuk saya untuk fertilizing soil saya, dia bilang gitu. Oh iya, gitu. Sip. Ya. Silakan dilanjutin. Oke, next, Mas Arya. Oke, Cynic Cream sama seperti Lokevari, cuman di sini nggak terlalu banyak fruit and vegetables growers karena mungkin kondisi soilnya berbeda. Tapi ya, ini just menggambarkan kalau daerah Cynic Cream itu sangat less populated lah dibandingkan Brisbane dan Ipswich. Ya. Selanjutnya, Mas. Sama dengan Cynic Cream, sama set daerah region ini banyak ada tampungan air ya untuk dam, maksudnya kayak bendungan gitu. Di sini ada beberapa bendungan besar gitu, yang mana bendungan-bendungan besar ini menjadi sumber air dari sek water kalau sek water itu kasaran. Jadi kayak pump. Jadi ada water treatment-nya. Jadi katakanlah pengolahan air bersih gitu. Nah, itu ada instalasi dari water treatment itu di sekitar daerah bendungan-bendungan yang letaknya di region Somerset. Dan layaknya sama seperti tadi Cynic Cream dan Lockyer Valley, region ini untuk limbah tipe limbahnya 100% domestik karena tidak ada industri. Ya. Selanjutnya, Oke. Kenapa ini sekarang ya ini balik lagi tadi ya. Kenapa saya pilih bidang lingkungan karena ya ini. Jadi ini alasannya karena pengolahan limbah atau wastewater treatment itu sangat penting ya karena kita perlu mengolah itu karena kalau kita buang langsung tentunya akan harm environment gitu ya, membahayakan bagi lingkungan selanjutnya. Iya, dan juga ada itu tadi yang saya bilang berhubungan dengan sesuatu yang hidup karena di domestic wastewater itu ada organiknya, ada nutriennya, ada patogennya gitu ya, yang mana kita menggunakan bakteri, microorganism untuk untuk treat ini, untuk treat organik, untuk treat nutrien, untuk patogen. Jadi di bagian pengolahan limbah ini yang saya senang adalah kita harus bekerja sama dengan mikroorganisme, di mana mikroorganisme itu kita buatkan tempat yang mereka suka gitu ya, yang mereka layak hidup, yang mereka bisa karena tiap-tiap mikroorganisme itu punya karakternya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ada yang pemakan organik, maksudnya remove organik, ada yang bagiannya untuk mengolah atau mentreat nutrien gitu, sehingga kita harus tahu gimana dari mikroorganisme itu bisa bersimbiosis, bekerja sama bersama untuk supaya mengolah polutan-polutan ini menjadi air yang lebih less polluted lah gitu. Oke. Gitu ya. Selanjutnya, Mas. Oke. Jadi karena saya berlingkungannya di pengolahan limbah, jadi akan sering orang
mengatakan itu, oh ya, nah itu pool processing plant gitu. Ya emang sih pool processing Oh iya plant. iya iya. Ya. Karena kan limbah Orang toilet konotasinya ya, itu ya. konotasinya itu pool processing plant ya. Iya benar memang gitu loh. Jadi karena kan kita mengkolek waste dari perumahan-perumahan, dari toilet ya gitu. Terus kemudian sampai di sini, kemudian seperti kita lihat itu dari toilet ya. Dari toilet kemudian kan ada pemipaan. Pemipaan ini yang tadi saya bilang tadi ya, ada bagian dari QU yang namanya network. Jadi network di QU itu adalah area yang menangani pemipaan network. Kemudian dari situ air limbah akan disalurkan ke sewage treatment plant atau STP ya. Nah, di sini dari situ kemudian bermacam-macam unit prosesnya ya. Kemudian ada screening, ada treatment. Yang ini yang saya bilang treatment ini adalah di mana tadi saya katakan ini tempat yang sangat membuat saya interested gitu karena di sini tempat kita bisa bekerja bersama dengan mikroorganisme gitu ya. Dan kemudian dari sini ada 3 outputnya ya. Dari sini seperti tadi kita lihat dari pool processing plant ini kita bisa mendapatkan effluent. Ya, tadi saya bilang effluent itu jadi air yang sudah diolah gitu, di mana kita bisa melakukan irigasi ya. Dan tadi saya bilang recycle water untuk petani-petani buahan dan fruit and vegetables growers, juga untuk toilet flushing. Ya, kadang juga bisa dipakai untuk reuse. Nah, output lainnya adalah dari treatment ini, karena organik kontennya besar dari pengolahan limbah ini, kita ada salah satu dari produk dari treatment itu kita akan bisa menghasilkan biogas. Biogas itu sekitar 65% methane dan 35% CO2 ya. Jadi biogas itu bisa dikonvert menjadi electricity, jadi listrik. Ya, jadi ada 2 treatment plant dari QU itu yang karena scale-nya besar, ya, biogas yang diproduksi bisa kita convert menjadi electricity, dan electricity itu sehingga bisa mengurangi kebutuhan electricity kita dari grid. Gitu. Jadi sekitar 30% kalau nggak salah dari total electricity consumption itu adalah dari reuse dari biogas itu. Gitu. Jadi itu mengurangi operational cost ya, Ri, ya. Ya. Terus ada lagi outputnya adalah land application. Nah, ini uniknya dari pool processing plant ini karena kita loading yang masuk ke dalam treatment pool processing plant itu banyak organik, sehingga ada produk yang namanya biosolid. Jadi biosolid ini buangan padat ya, kalau tempat kita namanya buangan padat yang kaya akan organik dan akan sangat wasted kalau kita tidak aplikasi di reuse ya. Nah, jadi pada saat ini kita sudah gunakan biosolid itu untuk land application. Jadi land application itu maksudnya untuk memperbarui memperbaiki kondisi tanah di bidang pertanian. Nah, ini kita sudah selama berapa tahun nih? 10 tahun ini sudah 100% reuse. Jadi dari biosolid dari treatment plant yang kita sudah ada, kita sudah 100% reuse digunakan di land application. Gitu. Ada pertanyaan Ri dari sini, Ri? Bentar, ini kayaknya aku nanyanya nanti belakangan aja nih. Setelah teman-teman nanya, kasihan. Oke. Ya, kebagian nanti. Oke. Ya. Next slide, Mas. Oke, jadi ini sewage treatment plant. Jadi tadi saya bilang ada 27 sewage treatment plant under QUU. Ada yang sophisticated, yang di bagian atas nih.
saya kasih screenshotnya. Ini adalah luggage point sewage treatment plant. Jadi luggage point sewage treatment plant ini kenapa saya bilang sophisticated, karena melayani daerah Brisbane, ya. Jadi melayani daerah Brisbane, di mana Brisbane itu sekitar 1,4 populasi, tapi ini kalau nggak salah ini sekitar 1 million ini, 1 juta populasi desainnya, kapasitasnya sekitar 1 juta orang. Dan nomor satu, jadi in terms of dari skill-nya sudah besar. Kedua, dia menggunakan treatment teknologi yang lebih sophisticated, ya, maksudnya jadi lebih automation, penggunaan operator sangat kurang, jadi lebih otomatis gitu ya. Dan dia 24/7, karena kan melayani Brisbane City gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, ya diperlukan operator standby 24/7. Sedangkan yang di bawah itu adalah Gatton. Jadi Gatton ini di daerah Lockyer Valley. Seperti yang saya tadi sudah utarakan, Lockyer Valley itu urban, ya, urban area, sehingga teknologi yang dipakai juga tidak terlalu sophisticated. Jadi lebih manual menurut saya, ya. Jadi treatment yang dipakai adalah lagoon, ya, seperti kita lihatnya ada lagoon gitu ya, dan juga tricking filter. Ini secondary treatmentnya menggunakan tricking filter. Jadi tidak terlalu as sophisticated seperti yang treatment plan yang ada di Brisbane City. Kemudian selanjutnya, oke, ini slide saya terakhir. Mengenai job description and required skill for treatment engineers. Jadi ini saya dari sisi treatment engineers, role sama accountabilities untuk treatment engineers, banyak investigation dan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan untuk selalu melihat ke pengadaan teknologi yang lebih baik. Gitu. Jadi dengan pastinya teknologi yang lebih baik itu adalah teknologi yang lebih efisien, ya. Pastinya lebih efisien, lebih efektif dalam treatment, lebih cheaper gitu in terms of O&M gitu ya. Dan juga untuk di bidang treatment engineers ada sets of area di mana untuk STP atau sewage treatment plant kita itu diminta untuk melakukan master planning. Jadi master planning itu sekitar perencanaan, ya, perencanaan skala besar sekitar 30 tahun biasanya. 30 tahun master planning untuk tiap-tiap treatment plant. Jadi tadi saya sudah bilang kan 27 treatment plant. Jadi kita diminta untuk melakukan master planning, apa rencana 30 tahun ke depan untuk tiap-tiap treatment plant itu setiap 5 tahun. Jadi tiap 5 tahun berkala 5 tahun kita selalu melakukan master planning. Gitu. Di mana triggernya macam-macam, ya. Dan biasanya itu adalah growth, population growth. Jadi banyaknya kita sudah ada prediksi gimana population di Brisbane 30 tahun mendatang, Lockyer Valley, Ipswich dan sebagainya itu. Dengan itu kita melihat dan mereview setiap 5 tahun. Untuk feasibility study adalah improvement, ya, improvement. Jadi dengan adanya growth, kalau kita sudah tahu akan ada spike in growth, kita akan melihat apakah treatment yang ada itu masih relevan, apakah perlu kita improve treatmentnya. Dan dalam feasibility study ini juga kita akan berhubungan dengan regulator, gitu. Kadang-kadang regulator juga mungkin melakukan studi dan melihat, oh ya, sekarang kita harus lebih tighten license mungkin, ya, karena tiap-tiap treatment plant itu ada batasan limbah polutannya. Jadi dalam bidang organik katakanlah, oh ya, mesti harus lebih tighten, atau dalam bidang total nitrogen, total phosphorus gitu. Itu scope dari feasibility study. Kalau capital work itu pasti dari capital work itu adalah
aset-aset dari STP itu pastinya kan ada yang perlu di-upgrade, ada yang perlu di-renew gitu karena lifespan-nya sudah memenuhi waktunya ya. Nah, itu adalah capital work. Untuk itu juga kita diperlukan untuk bisa melakukan konsep desain untuk STP dalam bentuk mechanical, electrical, dan instrumentation. Kita juga diminta untuk bisa memberikan support karena saya bekerja di bidang planning. Ada juga rekan-rekan kerja yang proses engineer juga, tapi mereka di bidang operasional karena mereka di bagian penanganan STP-nya sendiri di lapangan gitu. Jadi kita diminta untuk rotasi gitu. Rotasi maksudnya kadang saya bekerja di bidang planning, mungkin dalam 6 bulan saya diminta untuk bekerja di lapangan, itu harus ada flexibility dari kita sebagai proses engineer. Kemudian actively contribute in change, inovasi ya, tadi saya sudah mengatakan untuk kita harus especially dalam master planning. Jadi inisiatif untuk inovasi itu sangat dibutuhkan. Dan juga ini ada work on call roster system. Karena kita memberikan service 24/7, jadi setiap minggu kita ada rotasi bagian dari business group untuk penanganan insiden. Jadi kayak hari ini nih, minggu ini saya on roster, jadi biasanya jatuh Kamis ke Kamis nih. Jadi Kamis kemarin sore sampai Kamis minggu depan pagi saya on roster. Jadi kalau misalnya katakanlah weekend gitu ya, ada pompa yang nggak bekerja atau apa gitu ya, dan operator tidak bisa menangani dan harus ada melakukan declare itu insiden gitu. Nah itu dari bagian proses treatment engineer, tergantung siapa yang dalam roster itu yang jadi piket gitu kasarannya ya. Nah itu yang akan on call gitu. So skill ability ini mungkin basic ya. Pengetahuan bilang wastewater engineering, treatment design and operation. Kompetensi in preparation of technical report, project management skill. Project management skill sangat dibutuhkan karena project management skill itu mengcover banyak subdivision gitu. Ada dari time management, scope management, itu sangat dibutuhkan, especially kalau kita bekerja dengan badan usaha yang lainnya. Jadi karena untuk saya di bagian planning, kita ada ada bagian yang membackup, maksudnya seperti konsultan gitu. Karena kan banyak upgrade dari STP itu yang mesti kita lakukan dari proses master planning itu, di mana kita biasanya meng-hire konsultan. Dan karena 27 plan itu banyak, jadi riweh juga kalau ngerjain itu sendiri gitu. Jadinya banyak konsultan yang sekarang menjadi mensupport kita gitu, di mana knowledge dari project management skill itu sangat dibutuhkan. Terus communication consultation skill, karena stakeholder sangat important ya. Jadi untuk mengambil satu keputusan itu banyak sekali pintu dan gateway yang kita harus konsultasi gitu. Jadi kadang-kadang hanya untuk kasarannya mungkin nggak mengupgrade pump ya katakanlah, tapi untuk kasarannya katakanlah saya ada farmer baru gitu ya, yang kita mau sign contract, itu konsultasinya banyak yang mesti kita lakukan di in-house gitu. Dan skill in communication and consultation itu sangat diperlukan. R&D ini
berhubungan dengan investigasi dan new technology ya. Jadi diharapkan interest di R&D, analysis and problem solving itu tentunya akan sangat membantu untuk kita remain to be innovative. Qualification, ya karena saya di bidang treatment, jadi degree in civil, chemical, environmental engineering itu yang diminta. RPEQ ini yang tadi saya bilang ya, RPEQ itu mengenai sertifikasi. Jadi akan sangat desirable untuk ada RPEQ. Dan yang lainnya itu menurut saya basic karena STP design, construction, O&M dan tahu mengenai mengenai facing issues yang ada di water industry. Jadi kira-kira ini summary dari presentasi saya mengenai job description, required skill untuk treatment engineers, right? Gitu. Oke. Ya, terima kasih loh Bu Evi untuk sharingnya Sama-sama. Sekali. Sekarang kita kasih kesempatan untuk teman-teman ya untuk bertanya ya Bu Evi ya.